Hikayat Jaya Lengkara disusun oleh Amanda Konstantia, NIM B0220002 dan Tasya Khairani, NIM B0220066, Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret. Hikayat Jaya Lengkara merupakan salah satu daripada kesastraan bahasa Melayu yang ditulis pada masa dahulu sekitar 1884. Pengarangnya tidak diketahui. Hikayat ini ialah hikayat yang masih terselamatkan hingga hari ini. Pada masa kini, Hikayat Jaya Lengkara menjadi salah satu sumber penting pengkajian bahasa Melayu. Dalam video kali ini, kami akan menceritakan secara singkat mengenai isi dari Hikayat Jaya Lengkara. Alkisah, ada seorang raja bernama Saiful Muluk dan nama kerajaannya Ajam Saukat. Sang raja mempunyai seorang istri bernama Putri Sakanda Cahaya Rum. Karena sudah lama menikah tetapi belum mempunyai seorang anak, akhirnya sang raja menikah kembali dengan Putri Sakanda Bayang-Bayang. Serta mereka dikaruniai anak kembar bernama Makdam dan Makdim. Putri Sakanda Cahaya Rum pun gelisah karena ia sudah tidak dipedulikan lagi oleh sang raja. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak, dan Allah pun mengabulkan doanya. Akhirnya ia pun melahirkan seorang anak bernama Jaya Lengkara. Ketika Jaya Lengkara lahir, negeri menjadi makmur dan sentosa. Sampai-sampai raja pun heran dan menyuruh anaknya Makdam dan Makdim untuk meramalkan nasib Jaya Lengkara kepada seorang kadi. Kadi itu pun meramalkan bahwa kelak Jaya Lengkara akan menjadi raja segala raja, sakti mandraguna, serta tidak ada seorang pun yang akan dapat mengalahkannya, baik dari golongan jin dan manusia. Makdam dan Makdim pun kecewa mendengar hasil ramalan Jaya Lengkara. Mereka pun berdusta kepada ayahandanya dengan memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa kelak Jaya Lengkara akan mendatangkan malapetaka yang akan menyebabkan negeri akan binasa. Raja pun mengasingkan Jaya Lengkara beserta ibunya ke dalam hutan belantara. Di dalam hutan belantara, Jaya Lengkara bersama ibunya tinggal di dalam goa. Suatu ketika Jaya Lengkara kehausan dan ingin menyusu kepada ibunya. Tetapi apalah daya, karena ibunya sudah berhari-hari tidak makan dan tidak minum, maka ia pun tidak bisa menyusui Jaya Lengkara. Jaya Lengkara pun menangis, lalu berguling-guling di atas tanah. Dengan izin Allah, keluarlah air memancar dari tanah dan ibunya pun langsung meminum air tersebut, sehingga ia dapat menyusui Jaya Lengkara. Jaya Lengkara tumbuh berkembang menjadi dewasa dengan banyak keahlian yang dimilikinya. Suatu ketika terdengar kabar bahwa Raja Saiful Muluk menderita sakit parah dan obat yang akan menyembuhkannya adalah kembang kuma-kuma yang ada di puncak Gunung Mesir. Makdam dan Makdim pun mencari kembang itu. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Jaya Lengkara dan ibunya di hutan. Jaya Lengkara memutuskan untuk mencari kembang kuma-kuma itu bersama saudara tirinya, Makdam dan Makdim. Aral dan rintangan menghampiri mereka dalam perjalanan mencari kembang kuma-kuma. Sampai suatu ketika, mereka bertemu Putri Ratnakasina di sebuah goa yang terdapat naga di dalamnya. Ternyata putri itu pun mempunyai motif yang sama, yaitu ingin mencari kembang kuma-kuma untuk obat ayahnya yang sedang sakit. Bukan hanya itu, ternyata banyak juga orang yang ingin memiliki kembang ajaib itu. Di antaranya Putri Ratna Gemala, anak Raja Mesir, dan Putri Ratna Dewi, anak Raja Peringgi. Akhirnya, Jaya Lengkara pun mendapatkan kembang kuma-kuma itu di puncak Gunung Mesir. Makdam dan Makdim mencoba untuk membunuh Jaya Lengkara dengan membuangnya ke laut. Namun rencana mereka gagal karena Jaya Lengkara berhasil diselamatkan oleh seekor naga. Jaya Lengkara pun pergi ke kerajaan Ajam Saukat untuk mengobati ayahnya. Kemudian ia pergi ke Madinah bersama Putri Ratnakasina untuk mengobati Raja Madinah. Jaya Lengkara pun dinikahkan dengan Putri Ratnakasina oleh Raja Madinah.
Jayalengkara pun menjadi raja segala raja yang hidup bahagia, rakyatnya hidup makmur, sentosa, aman, dan sejahtera. Sekian isi cerita hikayat Jayalengkara yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga tayangan ini dapat berguna bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih.